Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jumpa lagi dengan kita di bengkel cat desa. Ini adalah Corolla GL Toyota. Ini kasusnya dulu pernah disulap. Sudah tambal sulaman, sudah pernah beberapa kali dilapis, dan ini tetap mau dilapis aja oleh pelanggan. Jadi harusnya ini mobil ini sudah dikupas catnya karena sudah terlalu tebal ya. Karena jika cat deko yang terlalu tebal itu mempengaruhi ketahanan titik didih. Jadi setiap cat itu entah NC, entah piuretan, itu pasti punya atau memiliki ya titik didih masing-masing. Seperti pada mobil ini bisa kita lihat, ini titik didihnya sudah melampaui batas atau titik ketebalannya, yang seharusnya dikupas dan diganti cat baru dengan produk dari piuretan, tapi ternyata tidak. Dan ini perlu penanganan khusus kalau seperti ini. Harusnya low budget, yaitu biaya yang dikeluarkan harusnya sedikit, tapi justru ya seperti inilah. Sudah di epoksi kemarin itu, tapi tetap kasusnya seperti ini. Dia meruap atau mengkorok atau meretup, seperti ini bisa kita lihat. Ini sudah di epoksi, ini kemarin sudah dilapis, tapi tetap seperti ini, yang bekas cat yang lama ini. Biasanya kalau seperti ini ya, dari pengalaman yang sudah itu, ada beberapa karakter tukang itu yang maunya cepat aja, cepat jadi. Kalau yang maunya cepat jadi ya pengerjaannya ya asal-asalan, karena dia memang menekan biaya seminimal mungkin. Yang seharusnya diepoksi terlebih dahulu, diamplas terlebih dahulu sampai rata, sampai kusam, bener-bener kusam sampai rata itu, ini tapi tidak. Dulunya itu dia biasanya cuman diolesi bensin gitu aja ya. Memang bensin itu kan karakternya minyak, sedangkan cat duko itu kan karakternya itu bukan minyak lagi, dia kan tinder. Maksudnya tinder itu sifatnya kan residu. Jadi dia begitu merekat, kalau sudah merekatkan catnya, dia akan menguap, hanya sebagai pengencer. Tin itu kan encer, tinder pengencer. Seperti ini. Jadi kasusnya ini ya memang kesalahan sudah dari dulunya. Bisa kita lihat ini dari depan sampai belakang ini sudah di epoksi, tapi diulang lagi. Kalau ini kemarin mayoritas kita kerok yang kap mesin ini, dikerok kemudian didempul ulang. Sebelum kita dempul itu harus bersih terlebih dahulu dari karat, dari debu-debu. Kemudian kita glasit terlebih dahulu. Kenapa kita glasit? Karakter dari glasit itu adalah dempul yang memang sampai disebut glasit. Glas itu kan kaca, jadi dempul yang bisa nempel walaupun permukaan kaca, itu ibaratnya seperti itu. Kalau merek kita dari Pacific Paint Auto Glow, dempul Auto Glow yang warna putih itu jarang orang pakai. Kalau harga di sini sekitar 58 sampai 60.000 itu 1 kg. Jadi dempulnya ya harus diglasit terlebih dahulu supaya nempel, supaya kuat. Setengah kering baru kita dempul dengan dempul plastik biasa seperti ini. Kalau merek macam-macam. Kalau dulu kami pakai Alfa, Nippon, Autolook itu. Kalau sekarang kita pakai Tanuri seperti ini. Jadi isinya lebih banyak. Dia full, satu kaleng ini full. Harganya di sini cuma 105.000. Kalau yang lain harga 100.000 tapi isi tidak full. Keuntungannya kan itu. Seharusnya tukang-tukang body repair itu tetap harus memperhatikan standarisasi pabrikan.
dari bahan-bahan yang dipakai itu tadi. Jadi tidak melulu dengan caranya sendiri secara otodidak, boleh-boleh saja asalkan tidak terlampau jauh daripada standarisasi pabrik cat tersebut. Jadi ketahanannya bisa lebih awet, kita bisa jaga kualitas. Kalau kualitas terjaga, kita bisa jaga kuantitas, otomatis itu. Seperti contoh ini juga kelihatannya kan bening ini. Nah, bening sekali memang kelihatannya, karena ini memang mobil baru tapi second. Ini sudah dilapis, jadi mulai dari belakang ini sampai depan itu sudah dilapis, yang sebelah kiri ini. Ya entah bahan yang dipakai itu apa, saya juga kurang ngerti. Ini yang jelas yang tahu juga tukang yang terdahulu. Tapi kalau menurut perkiraan saya, ini bahan yang dipakai tidak murni piuretan seperti ini, karena bisa kita lihat di sini teksturnya ini kasar. Kalau tekstur kasar seperti ini, kulit jeruknya ini kasar banget seperti ini, dia memakai bahan cenderung di nitroselulose NC atau NC ya disebutnya. Nah, kalau NC ini digunakan sampai ke finishing, sampai ke clear ya kan, varnish, dia karakternya itu empuk. Jadi ditekan seperti ini dia akan membekas biasanya. Nah, jadi istilahnya itu efek daun talasnya itu kurang. Kayak gini ya, kayak gini ini harusnya licin dia kalau digores sama kopi ini, tapi ini gores. Dan kalau diulang, dicat ulang, jangankan dicat ulang, ditimpa sama epoksi saja dia sudah meruap. Nah, kemarin di sini ada banyak meruap ditimpa epoksi. Memang saya kalau epoksi itu bukan hanya pakai pengencer yang biasa atau spesial, tapi yang terakhir pasti saya campurkan dengan thinner piuretan. Kenapa saya campur dengan thinner piuretan? Itu untuk memudahkan, nomor satu. Yang kedua itu ada efek daun talasnya. Jadi kalau ngamplas kita kayak gini, ngamplasnya itu ringan, enteng, dan enggak buang-buang banyak amplas ya kan. Pengerjaannya jadi efektif dan efisien juga. Nah, ini kenapa sudah di epoksi kok masih dipakai dempul spot lagi, atau orang tukang lama itu biasanya nyebut dempul odol, dempul lesonal gitu. Kalau sekarang kan merek Wanda. Ini saya ulang seperti ini karena ini kemarin meruap. Baru saya timpa dengan epoksi itu sudah meruap. Padahal campuran epoksi 1:1 dengan pengencer. Itu kental sekali padahal, tapi ditimpa itu langsung meruap. Seperti ini, padahal kelihatannya kan bagus ini sulapannya. Bekas tambal sulamnya ini bagus sekali ini menurut saya. Cuman ya biasanya cara pengaplikasiannya itu tidak memenuhi standar pabrik yang dianjurkan oleh pabrik cat tersebut. Seperti ini. Jadi ya sekedar kita berbagi, bukan menggurui. Kalau bisa ya kita sama-sama menjaga kualitas agar kuantitas tetap terjaga. Nah, ini kemarin sudah saya cat, yang ini sudah saya semprot. Saya ngikutin karakter teksturnya yang di atas, karena ini karakternya dia sangat kental dan tebal yang atas ini. Jadi saya ngikutin juga ininya. Ini kemarin ada luka di sini, luka baret-baret, karena ini bekas insiden ya, bekas ditabrakkan ke jembatan ini kemarin. Di sini ada penyok-penyok, di sini ada banyak penyok-penyok. Jadi di sini penyok, kemudian ditimpa dengan epoksi, ternyata ya meruap tadi. Nah, ini sambungannya carikan di nut terdekat di sini. Jadi ada beberapa tukang yang memang
tidak memakai cara ini, tapi lebih efektif dan efisiennya saya pakai cara sambung di tepat di nut seperti ini untuk memudahkan dan tidak terlihat tersamarkan dia sambungannya di sini. Nah, kalau ada juga yang asal sambung di sini, tapi nanti di blendnya itu pakai thinner piuretan, kemudian ada cairan khusus blend juga ada. Beda-beda cara, tapi yang jelas kalau saya makainya ya disambung nut terdekat seperti ini. Kalau seperti ini warna hitam, nanti cat kita sampai di ini kan ada nut di sini, kita samarkan di sini biasnya, terus varnisnya kita sambung di nut yang atasnya. Ini sudah berani kita, ini nut atas di sini sudah berani, jadi kita lebih efektif gitu aja. Ini karena kemarin di sini kan kota angin ya, sini kota angin, jadi kita tidak bisa langsung deko itu langsung sekali jadi kita nyicil dulu. Kemarin anginnya kencang, kita jadikan yang depan dulu. Ini kemarin juga bekas insiden di sini, ini ada bekas luka-luka di sini sama di sini, karena ini bekas insiden kan nabrak ya. Jadi ya kita jadikan yang depan dulu. Depan udah jadi, nanti kita bisa garap yang di belakang. Nah, makanya ini saya hadapkan ke sini karena angin dari sana, saya hadapkan ke sini. Nanti di sana kita kasih pembatas supaya tidak terkena angin, debu. Nah, ini kita bisa bandingkan, ini cat yang lama dan ini cat yang baru, ya kan? Kalau belum dipoles memang terlihat yang cat baru ini lebih mengkilap, tapi nanti kalau sudah dipoles, di sini kan kita poles sekalian untuk menyamarkan supaya tidak terlihat seperti cat baru, jadi tetap terlihat seperti cat original. Nah, seperti ini. Ini bisa kita lihat kan, di sini masih kusam. Kenapa cat cepat kusam seperti ini? Karena bahan yang dipakai yaitu tadi ngejar untung besar. Biasanya tukang itu dia pakai bahan yang NC. Perbandingan harga dari cat NC dengan piuretan itu sangat tinggi. Kalau di tempat saya cat NC warna solid seperti ini, dia memang basicnya solid, nggak ada metaliknya. Ini di sini 1/4 kilo atau 1/4 liter ya, satu kaleng itu 1/4 liter rasanya. 1/4 liter itu di sini harganya hanya 32.000 satu kaleng 1/4 liter. Tapi kalau cat yang piuretan ini harganya 125.000. Jadi bisa kita bandingkan dari ini yang NC dengan yang piuretan. Nah, ya kan, bisa kita lihat kalau piuretan itu cenderung lebih mengkilat ya. Kemudian ada efek daun talasnya juga. Nanti kalau lama itu kena air hujan dan macam-macam, dia nggak ngeflek, nggak gampang ngeflek. Kalah. Nah, seperti ini. Ini di sini kalau di kamera ini kurang jelas, tapi ada banyak flek-fleknya bekas air di cat NC. Ini bisa saya tebak pasti ini dulunya adalah bekas cat NC. Jadi mulai depan sini sampai belakang itu bekas dilapis dengan cat NC. Perbandingannya lumayan, dari 32.000 sampai ke 125. Berapa kali lipat itu harganya NC dengan piuretan. Clear juga seperti itu. Ada beberapa kawan tuh nganjurin udah pakai yang NC aja, memang lebih murah, tapi kita nggak bisa jaga kualitas karena kita ini bukannya bengkel di pelosok, ini di pedalaman. Kalau kita nggak bisa jaga kualitas ya sama juga mematikan nama bengkel sendiri. Di depan sana, di depan jalan raya kita nggak masang plang, jadi ya orang-orang yang tahu aja dari mulut ke mulut promosinya dan melalui konten seperti ini. Oke. Sekian ulasan dari kami, sekedar berbagi untuk para tukang body repair seluruh Indonesia. Ada baiknya kita jaga kualitas. Kita nanti kalau jaga kualitas,
kita bisa raih kuantitas, karena itu udah rumusan ya. Kalau kita bisa jaga kualitas, nanti kualitas terjaga, kuantitas akan ngikut. Sekian ulasan dari kami dari bengkel cat pedalaman, bengkel cat Beso di area Nganjuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas.